البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 464 dari Tawdihul Ahkam. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, al-haditsur rabi' wal arba'un ba'da 500, 544. Wa an Hafsata ummil mu'minin radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man lam yubayyitis siyama qabla al-fajr, barang siapa belum merencanakan, meniatkan berpuasa sebelum fajar. Jelas qabla al-fajrnya bukan muta'alliq bisyam tapi muta'alliq bi yubayyit. Baik. Fala siyamalah, maka tidak ada puasa untuknya karena dia tidak berniat. Ini kalau puasanya puasa wajib. Kalau puasa yang sunnah, hadis Aisyah menunjukkan bolehnya untuk puasa, untuk apa? Niat itu ternyata di siang hari baru niat, dengan syarat pagi-pagi belum makan, belum apa. Rawahul khamsah wa mala Tirmidzi wan Nasa'i ila tarjihi waqfih. Baik. Tirmidzi dan Nasa'i condong bahwasanya yang rajih adalah mauquf. Wa sahahahu marfu'an Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Sementara Ibnu Khuzaimah dan muridnya yaitu Ibnu Hibban merajihkan, mensahihkan marfu'. Walid Daruqutni la siyama liman lam yufridhu minal lail. Tidak ada puasa untuk orang yang tidak mewajibkan itu dari malam. Kalau kita kata afrodho yaitu membuat jadi fardu, yaitu memastikan, meniatkan, bertekad puasa sejak dari malam hari itu. Yang lain mengatakan afrodho yufridu yaitu memberikan, si intinya meniatkan maksudnya. Baik. Darajatul hadis, al hadis sahih. Akhrajahu Abu Dawud wa Daruqutni wa Tahawi wal Baihaqi min tariq Abdullah bin Wahab bi sanadihi ila Hafsah. Wa akhrajahul Imamu Ahmad min tariqi Hasan bin Musa Asyab Sikoh wa rijaluhu kulluhum rijalu syaikhain ghaira bni Lahi'ah. Masalahnya gitu ya. Guru dari siapa? Guru dari Ibni Wahab, Ibnu Lahi'ah. Kalau Imam Az-Zahabi merajihkan riwayat ini menjadi hasan atau sahih kalau yang meriwayatkannya adalah siapa? Ibnu Wahab dan yang seperti dia. Baik. Wa huwa sahihul hadis idza rawa anhu ahadul abadilatis salasah. Seperti apa beliau? Syekh Abdullah Al-Basa mengikuti pendapat ini, yaitu hadisnya menjadi sahih jika yang meriwayatkan dari dia adalah salah satu dari abadillah yang tiga, yaitu Abdullah bin Wahab, kemudian Abdullah Al-Muqri. Satu lagi yang tak ingat Abdullah bin siapa itu. Baik. Hadal hadis, seperti hadis ini. Dan ini yang dirajihkan oleh Syekh Albani dengan alasan mereka bertiga atau tambah satu lagi Qutaibah bin Sa'id itu meriwayatkan sebelum kitabnya Ibnu Lahi'ah itu terbakar. Setelah kitabnya terbakar, hafalannya jadi kacau. Adapun Yahya bin Sa'id Al-Qattan mengatakan Ibnu Lahi'ah hafalannya buruk, baik setelah kitabnya terbakar ataupun sebelum kitabnya terbakar. Kecuali kalau beliau meriwayatkan dari kitab, ini perlu tansis bahwasanya saya mendapatkan dari guru saya ini, dia membacakan kitab, misalkan muridnya mengatakan macam itu misalkan. Makanya kebanyakan ulama merajihkan Ibnu Lahi'ah tidak kuat kecuali kalau dikuatkan oleh yang lain. Amma min haitsu rafa' wal waqaf, adapun dari sisi yang rajih marfu' atau mauquf, faqad rajjaha ba'dul ulama waqfah. Sebagian ulama merajihkan ini mauquf. Wa minhum Al-Bukhari wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidzi wa Abu Hatim wal Baihaqi. Wah, ini berat. Orang-orang besar semua yang ahli ilal yang seperti ini. Bahkan Tirmidzi yang dikatakan oleh Syekhul Islam
termasuk mutasahil pun merajihkan ini mauquf. Baik, wa ba'dhum haka lahu rafa, hakama lahu rafa. Sebagian ini menghukumi ini marfu. Minhum Ibnu Hazm wal Khattabi wa Abdul Haq wa Ibnul Jauzi wa Syaukani wal Baihaqi. Yaitu walaupun Baihaqi mengatakan mauquf tapi hukumnya marfu. Baik. Wa Daraqutni ruwatuhu siqat. Ini berarti titiknya kemana berarti ya? Baik. Apakah Daraqutni termasuk yang merajihkan marfu atau apa? Wa qawwahu Ibnu Hazm. Ibnu Hazm menghukumi sanad ini kok kuat. Wa sahahul Hakim. Tak tahu, tapi dengan dalil-dalil yang lain ma'ruf. Bahwasanya apa wajib dia itu berniat lebih dahulu. Adapun yang untuk yang puasa mustahab, ini memang sebelum yaitu apa walaupun niatnya di awal di siang hari tidak mengapa. Tapi untuk sholat, untuk puasa yang wajib, ma'ruf, yang namanya niat itu adalah syarat sah. Berarti dia harus dilakukan sebelum itu sudah ada niat. Memang ini khilaf sejak dulu. Mufradatul hadis malam yubayyitis siyam. Orang yang tidak meniatkan puasa sejak malam. Bayyata fulanun al-amra ay dabbarahu bilail, yaitu merencanakan di waktu malam. Wal muraduhuna malam yubayyitis siyamil asyamal wajib. Orang yang tidak meniatkan puasa yang wajib. Wadzalika biniyatis siyami minal lail. Caranya sejak dari malam hari sudah ada niat puasa. Maka yang tidak melakukan itu fala siyamalah, maka dia tidak punya puasa. Diniati puasanya dihukumi puasanya tidak sah. Masya Allah ya, di syarah pendek tapi intinya langsung ke situ. Kemudian al-hadisul khamis wal arba'un ba'da khamsimi'ah 545 wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala alayya nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzata yaum. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemui saya. Faqal hal indakum syai'. Nabi bertanya, apakah kalian punya sesuatu? Hadis ini dengan hadis yang lain banyak sekali disebutkan oleh para pensyarah bolehnya seorang suami untuk menghargai istrinya menggunakan kum, bukan indaki tapi indakum, sebagai bentuk kasih sayang dan penghormatan. Boleh, tak masalah. Walaupun ma'ruf Aisyah tak punya anak dan sebagainya. Tapi Nabi menggunakan kum, dan ini banyak dalam Bukhari Muslim. Nabi memanggil Aisyah dengan menggunakan pola jamak, tidak masalah. Qulna la, kami mengatakan tidak ada. Yang lain mengatakan boleh jadi waktu itu Aisyah punya pembantu, di dalamnya ada pembantu dan sebagainya. Wallahu a'lam. Baik. Qal fa inni idzan shaim, karena aku jika demikian aku ini puasa. Taib. Summa atana yauman akhar. Kemudian pada suatu hari terjadi lagi peristiwa itu. Nabi mendatangi kami. Fakulna. Kemudian kami mengatakan uhdiyalana hais. Telah dihadiahkan kepada kami hais. Sejenis tepung yang digoreng ya. Tak tahu nanti dibahas enggak? Ya, hais di sini nanti akan disebutkan, yaitu makanan yang dibuat dari kurma dan akid dan samen. Oh, taib. Kurma, kemudian susu beku dan samen, yaitu minyak atau lemak. Tukhallatu, yaitu dia dicampur, wa tu'ajjan, yaitu dibuat adonan. Taib. Kemudian qal arini, perlihatkan dia kepadaku. Falaqad asbahtu shaiman, karena sesungguhnya aku berpagi-pagi dalam keadaan puasa. Fa'akal, setelah itu Nabi makan. Rawahu Muslim. Mufradatul hadis fa inni shaim, maka sesungguhnya aku puasa, yakni mastaqbaltu min yaumi hadza, yaitu maksudnya adalah yang setelah ini, dari hari ini, maksudnya adalah menit-menit berikutnya aku niatkan, menit berikutnya aku puasa, yaitu pagi-pagi Nabi belum niat puasa. Dan ini yang menjadi sisi pendalilan para ulama bolehnya meniatkan puasa di tengah hari untuk puasa-puasa yang sunnah. Karena seandainya Nabi niat puasanya adalah sejak fajar, biasanya beliau tidak akan mengatakan macam itu ya, mengatakan
Apakah engkau punya sesuatu? Aku mau makan, misalkan. Apalagi ini dikuatkan dengan kalimat fa inni idzan shaim. Karena sesungguhnya aku jika demikian, yaitu jika tidak ada makanan, aku puasa. Menunjukkan pagi harinya belum ada niat itu. Baik. Kemudian haisan bifathil ha'il muhmalah wa sukunil ya'il musannah tahtiyah summa sin muhmalah wa huwa ta'amun yusna'u, makanan yang dibuat dari minat tamr wal aqid was saman, kurma, susu beku dan minyak atau lemak itu. Tukhallatu wa tu'ajjan, dicampur kemudian apa dibuat adonan. Hari ini tayyib, ini fi'il amr min ru'yah. Tayyib. Wa nun lil wiqayah, untuk memisahkan antara ya'ul mutakalim dengan yang sebelumnya agar tidak disangka yaknya ini ya yang lain lagi. Padahal apa sebelumnya sudah ada ya, nanti orang akan bingung. Baik, seringkali yang disangka kalau tidak ada nun wiqayah, ya disangka menunjukkan apa itu? Fi'il amrnya adalah terhadap perempuan. Memang terhadap perempuan, tapi sudah ada ya. Berarti ya yang kedua ini apa? Oh, menunjukkan apa? Maf'ul bihnya, perlihatkan kepadaku. Wal ya ba'daha, ya yang datang setelah nun wiqayah dhamirul mutakallim wa huwa al maf'ulul awal. Tayyib, hak sebagai maf'ul bihi yang pertama. Wal maf'ulus tsani dhamirul ghaib arinihi. Tayyib. Kemudian mayuk khadhu minal hadisain. Apa faedah yang diambil dari dua hadis ini? Ya dulu al hadis bi raqam ar-rabi' wal arba'in ba'da 500 544 ala anna siyam la budda lahu min niyyah. Puasa harus ada niat. Kama ja'a fil Bukhari wa Muslim anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Hanyalah amalan itu dengan niat-niatnya. Harus dengan niat, disertai oleh niat. Alal khilaf, baknya ini bak apa, tapi dia bak dohirnya adalah bak musahabah. Amalan harus disertai dengan niat. Kalau tidak jadi amal duniawi. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanyalah setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Qala fi asyarhil kabir, berarti apa? Ibnu Qudamah yang menjadi cucu dari Ibnu Qudamah yang besar. Dua-duanya dipanggil Ibnu Qudamah. Bukan cucu, apa namanya? Anak buah, berarti keponakan. Syarhul Kabir dikarang oleh apa? Keponakannya. Oleh anak buah dari Ibnu Qudamah, pengarang Al-Mughni. Wa dzalika bi ijma'il ulama. Itu terjadinya, itulah disepakati oleh para ulama, wajib dengan niat. Yang kedua, qala fi syarhil iqna. Sayang enggak disebutkan siapa yang mensyarahnya ini. Wa niyyah mahalluhal qalb, tempat niat adalah dalam hati, karena definisi secara bahasa an-niyah adalah al-qasdu wal iradah, keinginan dan tujuan. Jelas ini amalan hati. Kenapa lidah harus dipaksa-paksakan untuk menjadi apa? Seakan-akan kalau tidak bicara berarti tidak sah. Ini aneh, menyusahkan orang-orang yang mengaku Syafi'iyah itu. Kalau al-iqna mungkin punya al-Hajawi ya. Cuma yang mensyarah banyak sekali, tak tahu yang mana ini. Wallahu alam, ana tak ingat-ingat juga. Dari kalangan Syafi'i, dari kalangan Hanabilah. Nah, tempatnya di hati. Faman khatara bi balihi annahu shaimun ghadan, barang siapa terbersit di dalam benaknya, dalam pikirannya bahwasanya besok dia puasa, faqad nawa, maka sungguh dia telah berniat. Tidak perlu nawa itu sama ghadin an ada ifadhi syahri ramadhana hadhi sanati. Entah apa aja itu, jangan-jangan malah qadaan lagi, menyusahkan betul. Baik. Wa yakfil aklu wasyurbu biniyati shaum, cukup makan dan minum dengan niat puasa, yaitu memang ada niat untuk sahur. Nah, ini adalah sebagai niat puasa, karena sahur ini amalan yang terkait dengan puasa, maka itu sudah dianggap punya niat. Fala yasihun asyamu biniyatin minan nahar, maka tidak sah puasa dengan niat sejak dari siang hari, harus apa? Malam hari, sebelum amalan dilakukan. Ini untuk puasa yang wajib. Yang ketiga, fala siyamalah, tidak ada puasa untuk dia, nafyun lil wujudi syar'i. Baik.
yaitu tidak ada puasa, maksudnya tidak ada gimana, kan kenyataannya dia puasa. Maksudnya adalah yaitu nafyun lil wujudi syar'i, yaitu nafyun lisihah. Penjelasan dari Imam Ibnu Utsaimin lebih sesuai di dalam Syarhul Mumti, bahwasanya nafi dalam masalah seperti ini terbagi menjadi 3. Yang pertama nafyul wujud, wujudnya tidak ada. Kalau emang betul-betul tidak ada, misalkan. Yang kedua adalah nafyus sihah, penafian kesahihan. Jadi wujud syar'i dianggap tidak ada walaupun secara dzati orangnya berbuat, tapi secara syariat tidak ada. Seperti dalam hadis ini atau seperti dalam hadis apa itu irji fasholli fa innaka lam tusolli. Kembalilah engkau kemudian sholatlah karena engkau belum sholat. Padahal dia sudah sholat tapi karena tidak sah, yaitu tidak tomakninah, maka dianggap dia belum sholat. Yang ketiga adalah nafyul kamal, ditiadakannya kesempurnaan, seperti apa itu? Misalkan yang wallahi la yu'min, misalkan kalimat yang seperti itu, tidak beriman. Atau misalkan apa? La tikafa illa fi salasati masajid. Tidak ada itikaf kecuali di 3 masjid. Maksudnya adalah nafyul kamal, bukan nafyus sihah. Yang ini adalah nafyus sihah yang di hadapan kita tidak ada puasa karena tidak terpenuhi syarat sahnya. Dikatakan nafyun lil wujudi syar'i, wujud syariatnya dianggap belum ada. Dianggap apa? La yan akid puasanya itu. Fa inna siyama la budda an yashmula an-nahara kullah. Karena yang namanya puasa itu wajib untuk meliputi sepanjang siang, maksudnya sejak terbit fajar sehingga terbenam matahari. Ini dibahas dalam usul fikih, pembahasan jenis-jenis apa? Ibadah. Ada ibadah yang dia itu dikatakan apa? Syaghalal waqt, yaitu menyibukkan waktu. Tidak seperti sholat. Kalau sholat tidak sampai menyibukkan waktu, dalam artian boleh 10 menit selesai, 5 menit selesai, waktunya masih panjang. Tapi ada yang sepanjang waktu itu penuh, seperti apa? Puasa. Maka tak boleh puasa ini disibukkan dengan puasa yang lain. Misalkan apa? Puasa Ramadan diniatkan juga sekaligus puasa Isnin Kamis, tak boleh. Karena satu amalan itu hanyalah satu puasa. Kecuali kalau sama-sama puasa sunnah. Nah, ini tidak mengapa, mungkin untuk diniatkan beberapa niat. Nah, puasa Ramadan tidak boleh diniatkan dengan apa? Puasa qadha. Wah, ini sedap kalau macam itu. Saya niat qadha. Tahun lalu pun saya ada kosong. Jadi saya niat satu puasa dengan 3 qadha, tak boleh. Karena puasa ini adalah amalan yang menyibukkan waktu. Tidak bisa diisi dengan yang lain-lain di waktu itu. Dengan jenis amalan yang sama, yaitu puasa wajib. Ataupun digabung dengan puasa sunnah, karena puasa Ramadan tidak boleh digabung dengan yang lain. Menurut jumhur ulama macam itu, wallahu a'lam. Kemudian dikatakan di sini wa man lam yanwi illa ba'dal fajr, orang yang tidak meniatkan puasa kecuali setelah fajar, fa inna juz'an min yaumin lam yanwi, maka sesungguhnya ada satu bahagian dari hari itu yang belum dia niatkan. Ya, karena setelah fajar berarti apa? Ada beberapa menit barangkali atau semenit atau apa yang belum diniatkan sehingga tidak sah. Sementara puasa harus sejak terbit fajar. Kemudian yang keempat, anna tabyitan niyah, meniatkan niat di malam hari, merancang niat di malam hari, mengucapkan si bahasanya agak susah ya. Intinya merancang niat di malam hari, bertekad untuk puasa di malam hari, bi antakuna fil lail, yang mana ini harus dilakukan di malam hari, huwa khasun bisaumil wajib. Ini khusus untuk puasa yang wajib. Dibuktikan dengan hadis Aisyah itu. Wa huwa shaumu ramadhana, yaitu puasa Ramadan adaan wa qadaan. Untuk yang ditunaikan pada waktunya atau dibayar setelah luput waktunya. Adaan ini penunaian di waktunya. Qadaan ini penunaian setelah luput waktu pembayaran. Wa shaumu kafarah. Shaumul kafarah, puasa kafarah. Wan nadhr. Baik, harus diniatkan sejak di malam hari. Al-khamisah, amma shaumut tatawwu, adapun puasa yang sifatnya mustahab, nah dia ada keringanan memang, fayasihu biniyatin minan nahar, maka sah untuk dilakukan di siang hari. Sudah waktu zuhur,
sejak pagi memang belum makan, belum apa istilahnya, dia boleh berniat, sekalianlah saya puasa, boleh. Kama fil hadis birakam al-khamis wal arba'in ba'da khamsimi'ah 545. Fa innahu la yajibu tabyitu niyati siyam minal lail. Karena hadis tadi menunjukkan tidak wajib untuk merancang niat di malam harinya, niat untuk puasa. Wa innama yakfi bi niyatin minan nahar fi ayyi juz'in minhu. Itu sudah sah, sudah cukup untuk dia meniatkan sejak di siang hari, terserah di siang hari di bagian yang mana. Hatta walau ba'da zawal, sampai bahkan walaupun setelah zawal. Berarti apa? Masuk waktu zuhur. Dalilnya apa? Yaitu hadis Aisyah. Wa fi syarhil iqna wa yasumu sauman naflin, boleh orang berpuasa wa yasihu afan. Sah puasa sunnah biniyatin minan nahar, dengan suatu niat di siang hari. Qabla zawal au ba'dah, sebelum duhur ataupun setelah duhur. Li hadis Aisyah, berdasarkan hadis Aisyah. Baik. Dulu Syekh Yahya mengulang-ulang, nggak tahu kalau sekarang ya, tapi waktu di Damas mengatakan tidak sah. Kenapa? Ini kalau pintu dibuka enak sekali. Sudah makan, sudah minum, sudah apa, siang hari mengatakan saya puasa. Tapi bukan begitu pendapat jumhur ulama. Mereka mensyaratkan, karena puasa itu disyaratkan oleh Allah Ta'ala sejak terbitnya fajar, maka maksudnya yang di sini adalah memang sejak pagi belum makan, belum apa. Tak mungkin Nabi malah mengajari di siang hari itu baru puasa, sementara pagi hari sudah makan, sudah minum, atau sudah jima. Baik. Karena memang ada di sebagian riwayat Muslim, lafadznya agak tidak jelas. Fa inni shaim, boleh jadi kata Syekh ya, maksudnya adalah sesungguhnya sejak pagi aku itu sudah puasa. Cuma ya namanya puasa sunnah boleh dibatalkan. Nah, aku ingin makan. Kalau ternyata tak ada, ya sudah, aku melanjutkan puasa. Kenyataannya saya belum makan, belum apa. Walaupun tadi sudah sempat ingin makan. Jadi ada kemungkinan maksudnya adalah sejak pagi Rasulullah sudah puasa. Tapi ini terbantahkan dengan riwayat satu lagi yang dipilih oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar di Muqaddimah sudah mengatakan, saya memilih dari sejumlah kitab, hadis kitab fikih kan, yaitu hadis dengan tahriran balighon, yang sangat mendalam. Disengaja dipilih lafaz-lafaz yang paling menunjukkan, yaitu lafaz idzan. Fa inni idzan, yaitu jika kenyataan demikian, maka aku memilih untuk puasa. Menunjukkan pagi-pagi belum puasa beliau. Baik. Belum berniatkan puasa. Iya, belum ada niat puasa. Cuma belum melakukan pembatal istilahnya. Belum makan, belum minum. Ma'ruf di sebagian hadis menunjukkan, kata para fuqaha, Nabi habis sholat subuh terkadang zikir sampai entah matahari jam berapa. Kumpul dengan para sahabat yang lain, ngurus ini itu. Nah, mungkin sudah agak siang-siang datang ke Aisyah cari makan. Ternyata tak ada. Sudah. Fa inni idzan shaim. Menunjukkan puasanya baru sekarang. Bukan diniatkan sejak pagi. Tapi dengan syarat ma'ruf, Allah Ta'ala sudah mengatakan, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Boleh kalian makan dan minum sehingga jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Jadi jelas maksudnya adalah memang sejak fajar tidak melakukan pembatal puasa. Kemudian dikatakan di sini, kita mana tadi ya? Di sini. Yang keenam, annahu yuhkamu bisawmi syar'i al-musabi alaihi min waqtin niyah. Dihukumi dia berpuasa yang syar'i yang mendapatkan pahala sejak dari waktu niat. Maksudnya walaupun puasanya sah, tapi tidak seperti orang yang meniatkan sejak fajar. Masalah sahnya sah, tapi tidak seperti orang yang sudah niat sejak awal. Karena kita tahu niat ini terpandang menyebabkan pahala membesar atau pahala mengecil dan seterusnya. Baik, tatkala niatnya baru tengah hari, walaupun puasanya sah karena dia tidak melakukan pembatal apapun, tapi tidak sama dengan orang yang niat puasanya itu sejak sebelum fajar. Ini bagus beliau mengingatkan yang seperti itu. Dihukumi dia berpuasa syar'i yang berpahala sejak waktu niat. Li'anna ma qablah, karena sebelum itu lam yujad fihi qasdul qurbah, belum didapatkan di selang waktu tadi itu niat untuk mendekatkan diri pada Allah. Fala yaqau ibadah, maka belum terbentuk ibadah.
Masalah puasanya sah dengan gambaran tadi. Cuma pahala tentunya lain antara yang niat sejak awal dengan niat di pertengahan. Baik. Seperti apa orang yang perang istilahnya. Kalau sejak awal dia berangkat sudah niat jihad sampai akhir, tentunya pahalanya lebih banyak daripada orang yang belum ada niat. Cuma tahu-tahu terbawa arus sampai ke medan perang akhirnya, udahlah saya niat jihad aja. Sah aja, sah, tak masalah. Cuma pahalanya tidak seperti orang yang keluar rumah memang dengan niat jihad. Kemudian dikatakan di sini lakin tetapi yustaratu alla yakuna ata bimufattirin ba'dal fajr. Disyaratkan dia tidak mendatangkan pembatal puasa sejak fajar. Ya, bukan sudah makan banyak baru kemudian saya niat puasa padahal sudah zuhur. Bukan macam itu, ma'ruf. Wa qabla niyah. Sebelum niat tidak dia melakukan ini itu padahal sudah fajar. Baik. Fa in ata bimufattir, kalau dia mendatangkan pembatal puasa setelah fajar itu fala yujzi'uhu shaum, maka puasanya tidak sah karena tidak dimulai sejak fajar. Bila khilafin baina ahlil ilm, tanpa ada perselisihan di kalangan ulama. Yang ketujuh, yajuzu tabyitu niyati shaum wajiban au tatawuan min ayyi juz'in minal lail. Boleh meniatkan puasa, baik itu puasa yang wajib ataupun yang mustahab, di bagian manapun dari malam hari. Sejak apa? Terbenamnya matahari, yaitu sejak maghrib hingga terbit fajar itu. Intinya masih malam. Walau ata ba'dan niyah bi munafin lissaum, kalau dia mendatangkan, yaitu setelah dia ada niat, mungkin setelah maghrib sudah niat puasa. Tetapi setelah itu dia mendatangkan sesuatu yang menafikan puasa, ini tetap tidak masalah. Toh masih di malam hari, tak masalah. Madama annal fajra lam yatla, selama fajar itu belum terbit. Yang lain mensyaratkan, dan ini syaratnya jelas, yaitu jangan dia memutuskan niatnya. Mungkin apa? Mungkin jam 8 malam niat puasa, terus jam 9 tak jadilah. Sampai pagi tak ada niat. Ya ini sebagian ulama mengatakan tak sah karena dia sudah membatalkan niat sama sekali. Dia tak ada niat puasa sampai fajar. Kecuali yang puasa sunnah, pembahasannya seperti tadi itu. Jadi kalau yang puasa wajib, kalau dia sengaja menghentikan niat, tidak ada lagi niat puasa untuk pagi, sholat puasa wajib, maka banyak ulama yang mengatakan tidak sah. Karena dia sudah membatalkan niat dia. Kecuali kalau sebelum fajar dia sudah sempat ada niat lagi, atau dia sengaja makan sahur, ini bagian dari niat, tak masalah. Yang lain mengatakan tidak masalah itu, yang penting masih di malam hari, walaupun niatnya sudah dibatalkan. Tapi jelas pendapat yang mengatakan harus ada niat kedua itu lebih kuat. Atau apa istilahnya itu tadi? Iya, setelah dia menggugurkan niat dia, kemudian dia berniat lagi, ini pendapat lebih kuat. Karena niat, amalan hati, niat mungkin untuk digugurkan, dibatalkan. Yang ke-8, qala fi syarhil iqna wa yajibu ta'yinun niyah. Wajib dia menentukan niatnya. Iya, saya niat puasa apa besok itu. Karena keumuman hadis wa innamal likulli imri'in ma nawa. Baik. 5 yasumuhu min Ramadan. Apa yang dia puasakan dari Ramadan itu, au min qada'i, ataukah niatnya adalah qada', au nadr, au nadrih, ataukah niatnya puasa nadar, harus jelas. Jelas dalam hatinya, tak perlu diucapkan. Au kafarah, ataukah puasanya puasa kafarah, harus niatnya itu jelas. Li hadis innamal a'malu bin niyat. Sebagian mengatakan yang lebih jelas lafaz setelahnya wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau niatnya puasa sunnah ya sunnah, kalau wajib ya wajib. Kalau wajibnya kafarah ya kafarah, nadar ya nadar, dan seterusnya. Walaupun apa? Ada perinciannya. Kalau dia meniatkan puasa sunnah, walaupun adakah seperti itu? Yaitu apa? Di waktu Ramadan niatnya puasa sunnah. Ulama mengatakan tidak sah. Cuma adakah yang seperti itu? Gila kah tidak gila? Misalkan kan. Karena memang apa? Kata sebagian fuqaha mungkin saja. Yaitu ada orang sengaja mencari rukhsah. Saya musafir. Dan saya tak wajib puasa, tak wajib untuk puasa Ramadan. Tapi karena tak wajib, tempat waktu kosong. Saya niatkan puasa hari Isnin. Ini
Itu pun akan timbul pertanyaan, engkau gila kah tidak gila? Kenapa tak sekalian aja puasa Ramadan? Kenapa memilih puasa Isnin Kamis misalkan? Pahalanya lebih besar mana? Di bulan Ramadan lagi, yang pahalanya dilipat gandakan, apalagi amalan yang wajib. Kenapa sengaja berhutang dan memilih yang mustahab? Tapi memang itu dibahas dalam kitab fikih. Misalkan ada orang niat gitu sah atau tidak? Tidak sah karena Ramadan ini memang tujuannya adalah untuk ibadah Ramadan, bukan yang lain-lain. Puasanya itu. Puasa yang lain di waktu yang lain. Kalau memang memilih rukhsah, ya sudah sekalian tidak puasa. Kalau tak, untuk apa nggak mengambil rukhsah? Tapi tahu-tahu dia puasa juga. Tapi niat yang lain. Ini aneh kalau ada yang memilih itu. Maka ulama mengatakan tak sah itu. Misalkan ada yang memilih macam itu. Tapi intinya memang harus ada niat yang jelas. Niatnya apa besok itu? Untuk besok itu niatnya apa? Li'anna niyah tumayyizul ibadat ba'daha an ba'd. Niat itu akan memisahkan ibadah-ibadah yang satu dengan yang lainnya. Seperti masalah mandi, niatnya sekedar untuk yaitu tabrid, menyejukkan badan, ataukah niatnya adalah untuk raf'ul hadas, menghilangkan najis, kembali ke niat. Dan seterusnya. Fata'yinu maksudun fi nafsih, maka penentuan itu memang sangat diinginkan, dikehendaki dalam syariat ini. Sama-sama sholat, tapi niat dia apa dalam sholat itu? Sholat yang jenis ini atau yang duhur atau asar atau apa niat dia? Kemudian kita lanjutkan sebentar lagi.